Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita aturkan untuk seluruh spiritualis, orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang mendapat amanah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selalu kita istiqomah bersolawat dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, kembali lagi, jumpa lagi bersama tim Padepokan Lokajaya. Tentunya dengan kali ini kita ingin membahas, mengumpas lebih lanjut, lebih detail mengenai wangsit daripada Siliwangi. Kenapa kita harus merujuk kepada Siliwangi? Karena sejarah-sejarah yang dulu ternyata sampai saat ini banyak yang dikaburkan, banyak yang disembunyikan. Sehingga kenapa zaman sekarang ini keturunan-keturunan raja seakan-akan itu tidak pernah akan kelihatan. Karena sesungguhnya nanti ketika Sang Kinasih Satirowiningit ini muncul, beliau ini memang masih memiliki nasab kerajaan, putra mahkota yang benar-benar valid, secara silsilahnya itu benar-benar valid, ya. Sehingga kenapa orang zaman dahulu ini menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan anak keturunannya ini sebagai keturunan raja? Karena ada alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentu karena ketika nanti munculnya Sang Kinasih Satirowiningit atau Satirowiningit kecil maupun besar, ketika kecil ketika besar, beliau ini supaya selamat ketika beliau ini memang belum terangkat menjadi Satirowiningit atau menjadi Ratu Adil. Nih ya, karena itu sehingga sangat membahayakan, sehingga orang-orang musuh daripada Satirowiningit ini yang menghalang-halanginya ini supaya tidak melakukan kejahatan terhadap Satirowiningit ini, ya. Di zaman sekarang ini kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama. Jadi kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama. Ya, penguasa buta itu seperti apa? Ya, ini dalam Masjid Siliwangi. Buta matanya tidak melihat bagaimana mereka ini dimenangkan oleh rakyat. Janji kampanye ke sana ke sini ya sangat manis melebihi madu sehingga overdosis, ya. Besok kalau saya jadi ini akan saya aspal semuanya. Ternyata ketika jadi pleh, tidak ada bukti apa-apa. Itu tujuannya itu bukan untuk sebagai penyalur rakyat. Ini udah diramalkan oleh Prabu Siliwangi. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama. Ya, buta ini tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat penderitaan rakyat, tidak mau melihat bagaimana kesengsaraan rakyat selama ini. Tetapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang untuk mereka, ya. Ini rakyat ini hanya berharap, tidak bisa ngomong banyak, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Kalau sekarang ngeritik ya jebloskan di penjara, ya, dianggap itu melecehkan, dianggap itu penghinaan. Nah ini sudah diramalkan, sudah dikatakan oleh Prabu Siliwangi. Rakyat hanya berharap ada mukjizat yang datang untuk para penguasa, ya, berharap penguasa itu mempunyai hidayah lah, sehingga rakyat ini diperhatikan. Penguasa itu tidak akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri, ya. Jadi penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Jadi penguasa ini nantinya ya yang jahat pasti akan menemukan kejahatannya, ya. Untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pejabat yang korupsi ini kan sekarang merajalela, ya.
Jadi sekarang korupsi itu hampir benar-benar ya, sehingga sangat kejam ini yang sendiri. Jadi perbuatannya itu sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Nah ini, ketika anak gembala ini sudah muncul yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit ini, di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Jadi yang tidak tahu akan menjadi tahu. Yang tidak tahu akan menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut, ya. Sebabnya bertengkar merebutkan tanah. Ya ini ya kan sekarang ada rebutan tanah juga ya antara ormas Grip itu yang katanya merebut tanah BMKG ya. Itu juga ada ini beritanya ya. Ini sangat tepat ini apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi ini. Ya ini juga banyak lah oknum-oknum mafia-mafia tanah itu sangat luar biasa ini. Karena pemuda bergendut ini menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar memperebutkan tanah. Ya antara nanti huru-hara ini akan menjadi perebutan tanah, sebagaimana yang dikatakan di Tabut. Tabut itu juga rebutan tanah ya. Di Palestina ya, di Palestina ini sebenarnya itu rebutan tanah, rebutan negara antara Palestina dengan Israel. Nah ini juga akan meluas nanti, mungkin ini ya yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya hanya yang sadar pada diam. Mereka hanya menonton tetapi tidak terbawa-bawa, tetap terbawa-bawa. Menonton tetapi terbawa-bawa ya. Mungkin kalau ini gambarannya antara Palestina dan Israel, ya kita hanya penonton saja ya. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Nah ini jadi sangat jelas ya apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi ini. Nanti huru-hara besar itu disebabkan akan disebabkan rebutan tanah ya. Pemuda gendut ini sebagai dalang provokatornya menjadi rebutan tanah. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tetapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi. Sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa, dari mana asalnya sang ratu, nantinya juga kalian akan tahu. Sekarang carilah oleh kalian pemuda gembala. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Jadi ini sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi, bahwasanya huru-hara besar ini adalah rebutan negara ya. Rebutan negara, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan dengan banyak orang-orang yang dimana di saat ini banyak orang yang serakah, udah memiliki tetapi ingin lebih, sehingga menimbulkan suatu huru-hara ya, keserakahan ya. Karena ketika pemuda gendut ini menjadi serakah, menjadi penguasa tetapi serakah, sehingga menyerobot tanah orang. Dan ya ini pemuda bergendut ini siapa sebenarnya? Kalau kita lihat gambaran ya, kalau kita analisis ini gambaran saja, gambaran ngarang saya ya.
atau ngepas-ngepasin saja, ilmu gatak-gatuk ya. Ketika negara Israel ini menyerobot negara Palestina, sesungguhnya itu adalah warisan daripada nenek moyangnya ya. Ketika Nabi Daud ya, Nabi Yusuf ini kan dulu di antara Israel dan Gaza. Sedangkan Israel ini ditolong dulunya, itu Bani Israel itu ya, ditolong oleh orang-orang Gaza. Ketika ditolong, ketika sudah sangat meluas, karena mereka itu tidak mau menyatu dengan pribumi. Pribuminya itu siapa? Gaza. Ketika Israel itu tidak mau menyatu, lama-lama mendirikan di situ kelompoknya semakin kuat, semakin besar, ya. Disitulah mulai memberontak kepada yang menolong. Ini yang terjadi. Itu adalah rebutan tanah. Pemuda bergendut yang tidak ikut-ikutan, yang diam, yang tidak tahu juga akan ikut-ikutan menyerang. Itu kayak Amerika ya, sangat membantu mereka. Yang diam juga terbawa-bawa seperti mana Indonesia. Terus ya ini kemungkinan ini nanti akan semakin meluas. Peperangan itu akan semakin meluas, dan disitulah banyak orang yang memanggil mencari pemuda penggembala, yang kita sebut adalah Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ketika mereka sudah berebutan, orang Sunda memanggil-manggil, ya, orang Sunda memaafkan. Ternyata pemuda berjanggut itu sudah tidak ada lagi. Pemuda berjanggut ini sudah dibawa pergi oleh pemuda berjanggut, mendirikan, pergi ke Lebak Cawene, mendirikan lagi. Lebak Cawene di mana? Itu adalah simbol apa? Itu. Ini yang diramalkan oleh Prabu Siliwangi mengenai Lebak Cawene ini, pemuda gembala ini. Maka dari itu carilah pemuda. Itu kan banyak yang komplain kepada saya, kenapa cari-cari nanti juga muncul sendiri. Sedangkan baik di dalam Wangsit Siliwangi dan hadis, kalau di dalam hadis itu carilah Imam Al-Mahdi walaupun merangkak di gunung salju. Kalau di Wangsit Siliwangi carilah pemuda pengembala itu, jangan toleh-toleh ke belakang. Artinya itu fokus, satu tujuan, fokus. Ya, jangan malah menyuruh saya udah berhentilah, tidak inilah apalah, enggak. Ya, udah ketemu kok nggak mau mengakui, bukan seperti itu saudaraku. Ya memang itu ketika mencari Satrio Piningit ini atau pemuda penggembala ini bukan seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi ibaratkan mencari jarum di tengah-tengah lautan atau mencari tetes air tawar di lautan. Susah, sulit, apalagi itu di kaitannya dengan ada pemageran secara atau penutup ruib. Ketika kita ingin secara spiritual menembus Satrio Piningit itu sangat sulit, karena pasti akan mental. Karena apa? Ketika hijab belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mampu? Ibaratkan kita itu pergi ke surga, ini kan hijab surga udah ada. Ketika hijab ini tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mampu? Kan seperti itu. Itu ya para sahabat semuanya. Jadi bahwasannya carilah pemuda berjanggut, pemuda pengembala, jangan menoleh ke belakang. Itu. Jadi kita harus fokus ya. Pokoknya orang-orang yang diperjalankan juga harus fokus dengan amanah-amanahnya. Itu ya para sahabat semuanya, mohon dimaafkan, diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.